Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk uh, melakukan kajian dengan Ustadz Adib Susila Sirat di Peta Islam. Tapi sebelum menonton, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komennya nanti. Dan bagikan video ini ke teman-teman atau saudara-saudara biar video ini semakin tersebar. Untuk tema pada malam hari ini kita mau membahas numerik, tetapi kaitannya dengan surat Al-Alaq, gitu ya Pak Dep? Betul ya. Oke, oke, langsung saja silahkan dibuka Pak Dep, monggo silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat peta sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membaca surat Al-Alaq dengan teknik numerik. Seperti halnya kemarin pada episode sebelumnya bahwa kita mencoba membaca surat Al-Fatihah dengan teknik numerik ya. Sekarang kita baca surat Al-Alaq dari sisi numeriknya. Kenapa Al-Alaq? Ini menarik karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang terkenal dengan Syahrul Syam, itu Syahrul Ramadan itu apa? Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena dalam sejarahnya disitulah nanti wahyu pertama kali diterima oleh Rasulullah di Gua Hira, itu adalah surat Al-Alaq ya. Nah, jadi kalau secara numerik dalam susunan sistematik kitab atau buku, maka Al-Fatihah itu nomornya pertama kali, nomor 1. Tetapi dari segi sejarah kronologis pewahyuannya, maka surat Al-Alaq lah yang nomor 1 atau yang pertama kali. Jadi itu kaitannya, kaitan numeriknya antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Alaq, yaitu sama-sama nomor 1 atau sama-sama yang pertama kali. Sekali lagi, Al-Fatihah pertama kali dalam urutan mushaf atau kitab, seperti yang bisa kita lihat sampai hari ini. Sedangkan Al-Alaq itu dapat kita ketahui melalui sejarahnya bahwa surat Al-Alaq adalah wahyu yang pertama kali turun di Gua Hira. Nah, dan yang menarik, ini dalam kaitannya dengan pembacaan secara numerik. Kalau di dalam Al-Fatihah itu yang paling menonjol angka atau bilangan 19-nya adalah pada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, secara terperinci kalau kita lihat secara cermat terdiri dari 19 huruf. 19 buah huruf ini tidak lebih dan tidak kurang. Tidak kurang itu berarti 18, kalau lebih berarti 20. Dia harus pas 19 dimanapun dia ditulis. Kita lihat secara konsisten, huruf-huruf yang menyusun Bismillahirrahmanirrahim itu selalu 19. Itu ciri khas yang pertama kaitan dengan pembacaan numerik bilangan 19 pada surat Al-Fatihah. Lantas kalau kita baca dengan numerik surat Al-Alaq ini, suratnya nomor 96. Di mana 19-nya? 19-nya adalah di dalam hitungan jumlah ayatnya. Ya, kalau surat Al-Fatihah kan ayatnya 7. Sedangkan surat Al-Alaq ini persis 19 ayat, tidak lebih dan
tidak kurang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan hebatnya lagi, yang barusan saya baca 5 ayat dari surat Al-Qalam ini, yang konon menurut sejarahnya adalah yang pertama kali turun, itu kalau kita lihat secara terperinci, paling tidak ada 2 versi. Versi yang umum beredar di Indonesia itu jumlah hurufnya, versi yang umum beredar di Indonesia, jumlah huruf yang tersusun dalam surat Al-Alaq dari ayat 1 hingga 5, yang ini merupakan wahyu pertama dalam sejarahnya. Itu jumlah ayatnya ada 78 huruf kalau yang versi di Indonesia. Coba saya pindah screenshot ya. Ya. Bentar. Caranya gimana? Kok nggak muncul ya? Bentar. Biasanya muncul. Kok malah ya? Mau pindah kamera? Ya. Nah, Kok jadi besar banget ya? nah. Kamera depan. Iya. Kamera depan. Hmm. Maksud saya, Itu bisa dikecilin atau? kelihatan nggak hurufnya? Kelihatan. Ya. Maksud saya ini yang bawah ini yang beredar di Indonesia ya. Jumlah hurufnya 5 ayat itu 78. 78. Sedangkan yang standar itu 76, yang merupakan kelipatan 19 kali 4. Sedangkan keseluruhan itu 285, yaitu kelipatan 19 kali 15. Dimaksud keseluruhan adalah dari ayat pertama hingga ayat 19. Sedangkan yang di Indonesia keseluruhannya itu 288. Terjadi perbedaan di mana? Terjadi perbedaan itu terutama, atau kalau kita amati itu pada kata-kata al-insan. Kata al-insan di sini ada 3 ya. Ini 2 ya. Sama 3 ini insan. Yang atas nggak Ini kelihatan Pak? ada tambahan alif. Sedangkan yang atas itu tidak ada alifnya insan ini. Khalaqal insan dari sin ini langsung sambung pada nun ya. Iya. Ya, jadi karena ada tambahan alif itulah sehingga karena jumlahnya yang standar itu 285 menjadi tambah 3 alif menjadi 288 yang tidak bisa dibagi 19 tentu saja. Nah itu perbedaan antara yang al-alaq ditulis secara Indonesia ya dengan yang di
ditulis standar Indonesia dan standar Mesir ya, standar Mesir. Yang saya pakai biasanya untuk menghitung numerik itu yang standar Mesir. Karena yang standar Indonesia itu lebih banyak tambahan huruf alif. Itu mengenai jumlah huruf dan jumlah ayat ya. Jumlah ayat sama 19 semua, baik yang standar Mesir maupun standar Indonesia. Perbedaannya pada jumlah huruf. Nah, perincian jumlah huruf per per ayat ini juga bisa kita lihat di dalam ini sudah pecah balik ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ya. Jadi kalau kita lihat per huruf jumlah huruf per ayat dari ayat 1 hingga ayat 19 ini sudah terperinci, sudah bisa kita hitung semuanya itu jumlahnya dengan nomor-nomor ayatnya adalah 475 yang merupakan merupakan bilangan kelipatan 19 kali 25. Dan yang lebih menarik lagi, karena kalau dibuat bukan ditambahkan ya, jadi hanya dibariskan saja angka-angka dari surat Al-Alaq ini dari ayat 1 hingga ayat 19 dengan masing-masing jumlah hurufnya. Ini panjang sekali, merupakan bilangan yang secara bulat utuh bisa dibagi dengan 19. Ini menarik karena untuk membuat sebuah rangkaian bilangan yang sedemikian rupa dan panjang dan bisa utuh dibagi 19 itu tidak mudah ya. Ini membuktikan bahwa konstruksi yang dibangun untuk membentuk wahyu surat Al-Alaq itu sedemikian detail, sedemikian terperinci dan sedemikian luar biasa, karena berubah satu huruf atau bertambah atau berkurang itu sebetulnya bisa dilacak secara numerik ya, secara numerik. Dan juga kalau kita lihat secara sepintas, maksudnya tanpa hitung-hitungan yang rumit, surat Al-Alaq ini merupakan urutan ke-19 dalam juz yang ke-30. Jadi yang terkenal dengan nama juz amma ya. Kalau kita punya juz amma, maka kita bisa hitung itu mulai An-Naba ya. An-Naba itu kita hitung nanti sampai ke hitungan ke-19. Sampai ke hitungan yang ke-19 itu tercantum di situ Al-Alaq. Dan kalau kita lihat secara totalnya itu di sini juga bisa kita lihat ya, ada angka 3.552 yang merupakan jumlah atau akumulasi dari nomor-nomor surat. An-Naba itu misalnya surat nomor 78, maka kemudian kita tulis, kemudian An-Nazi'at itu 79 dan seterusnya hingga yang terakhir itu An-Nas itu 114. Kemudian kita jumlahkan. Semua ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 3.552
552. Seterusnya urutan kronologisnya yang di sini kelihatan seperti random ya, karena tidak berurutan. Kalau yang kita kan berurutan ya, dari 78, 79, 80 dan seterusnya. Tapi kalau yang urutan kronologis ini, misalnya di sini yang pertama 80, yang kedua ini 81, terus meloncat ke 24, ke 7, 8, 82, 86 dan seterusnya. Ini kita jumlahkan hasilnya 1318. Sedangkan jumlah ayat dari masing-masing surat ini 564. Nah, jumlah dari ketiga parameter nomor surat maupun urutan kronologis dan jumlah ayat ini sama dengan 5434 yang merupakan bilangan kalau dibagi 19 hasilnya 286. Dan agak unik ini karena angka 286 ini persis dengan jumlah seluruh ayat yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah, yaitu surat yang terpanjang di dalam surat Quran. 286. Jadi ini angka menarik ini 286. Dan ini tentu saja tidak mungkin terjadi secara kebetulan biasa. Ini pasti didesain sedemikian rupa sehingga kalau kita lihat secara fisik yang tanpa rumit pun bisa terbukti. Kita ambil juz 30 sekali lagi, kita hitung dari atas, dari mulai An-Naba, nanti ketemu angka 19, disitulah posisi surat Al-Alaq. Begitu juga dari bawah, misalnya kita lihat surat An-Nas yang paling bawah itu, kita hitung satu persatu, terus naik ke atas hingga ke 19 itu sampailah pada surat Al-Alaq. Ini luar biasa. Jadi kalau dikatakan kebetulan yang dahsyat ya, karena dari berbagai macam sisi ketemu angka 19. Di dalam Al-Quran surat yang isinya atau jumlah ayatnya itu 19 itu cuma ada tiga, yaitu surat Al-Alaq tadi, kemudian surat Al-A'la, dan surat Al-Infitar. Kemudian kalau kita bikin sebuah baris bilangan, ada dua model ya. Jadi urutannya bisa dari Al-Infitar ke Al-Alaq, kemudian Al-A'la, atau dari Al-Alaq kemudian Al-Infitar dan Al-A'la. Ini semua parameter itu merupakan bilangan yang bulat habis dibagi 19 utuh ya. Ini screenshot surat Al-Infitar, yaitu surat 82 ya. Ini surat Al-A'la 87, yaitu 3 surat dengan Al-Alaq tadi, 3 surat yang masing-masing mempunyai jumlah ayat 19. Nah, hubungan numerik antara surat Al-Alaq dengan surat Al-Fatihah itu bisa kita lihat di dalam baris bilangan ini. Kita bikin misalnya yang pertama adalah 96 ini sebagai nomor suratnya Al-Alaq, kemudian yang dalam kurung 1 ini adalah nomor Al-Alaq dalam arti kronologis pewahyuannya, sedangkan 19 ini adalah jumlah ayat yang dimilikinya. Jadi tiga bilangan ini 96, 1, 19 ini merepresentasikan atau mewakili surat Al-Alaq, digabung dengan representasi yang
merupakan angka dari surat Al-Fatihah, yaitu 1 nomor suratnya, kemudian 5 itu kronologis pewahyuannya, dan 7 ini jumlah ayatnya. Ini merupakan gabungan baris bilangan yang habis dibagi 19. Demikian juga misalnya kita ganti urutannya, ini nomor 1, kemudian disambung dengan nomor suratnya yaitu 96. Demikian juga dengan ini surat Al-Fatihah itu kronologisnya kan kelima, nomor suratnya 1. Kemudian disambung lagi dengan jumlah ayat yang dimilikinya 7, dan 19 ini jumlah ayat yang dimiliki oleh surat Al-Alaq ya. Ini bisa merupakan gabungan bilangan yang habis dibagi 19. Artinya mempunyai kaitan yang erat ya Pak Adib ya, Al-Alaq dengan Al-Fatihah. Iya, makanya dibaca secara numerik surat Al-Alaq dengan Al-Fatihah itu bukti numeriknya bagaimana itu seperti ini. Ini dua-duanya ini merupakan bukti numerik, atau kalau kita membaca surat Al-Fatihah maupun surat Al-Alaq secara numerik, sehingga kelihatan hubungan apa, bukan hubungan tafsir secara kalimat atau ayat verbal, tapi hubungan secara numerik. Artinya bisa diverifikasi, bisa dihitung, bisa dikalkulasi. Kemudian hubungan numerik antara surat Al-Alaq dengan surat Ar-Ra'd. Kenapa? Karena surat Ar-Ra'd itu dalam sejarah kronologisnya dia merupakan surat yang turun ke 96. Walaupun surat Ar-Ra'd itu adalah surat yang ke-13 kalau di dalam urutan kitab. Tapi secara kesejarahan surat Ar-Ra'd itu adalah surat yang ke-96. Di mana surat 96 itu adalah secara kitab merupakan surat Al-Alaq, sehingga hubungannya di situ. Dan terbukti secara numerik kalau angka 96 sebagai nomor suratnya Al-Alaq itu ditambah dengan jumlah ayat yang dimilikinya, kemudian ditambahkan dengan nomor surat Ar-Ra'd dalam kitab itu 13, ditambah dengan jumlah ayat yang dimilikinya yaitu 43, hasilnya adalah 171, yang merupakan bilangan 19 kali 99. Jadi bisa dikatakan kalau Al-Alaq itu disetarakan atau dipersamakan dengan Ar-Ra'd atau dikaitkan dengan Ar-Ra'd secara numerik, maka nanti kalau kita melihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah itu ada yang cerita tentang Ar-Ra'd, misalnya au kasoyibim minasama'i fihi dzulumatun wa ra'dun wa bar. Jadi ketika di kegelapan ada bunyi halilintar, kemudian orang-orang yang tidak mau beriman itu menyumbatkan tangannya di telinga karena mendengar suara Ar-Ra'd. Itu adalah metafora atau ibarat dari wahyu ini. Wahyu Al-Quran ini turun pertama kali itu menggelegar ya, mengagetkan seantero jazirah ya, jazirah Arab, sehingga ini ada apa ini? Itu tanda-tanda kalau di dalam peristiwa alam, tanda-tanda mau turun hujan deras gitu kan. Mau hujan deras, di sini diibaratkan wahyu pertama turun itu nanti anzala minas sama'i ma'an fa'ah ya bihil ardo ba'da mautiha. Seperti halnya kering kerontangnya jazirah Arab yang tidak ada hujan, sudah
daun gitu kan kering, kemudian ada halilintar, tanda-tanda mau hujan, kemudian ada turun hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menghijau dan seterusnya. Dan kalau memang tanah yang diibaratkan di dalam dada manusia itu ada namanya ada hati yang lunak ya, yang mau menerima air seperti halnya tanah yang menerima air itu kemudian gembur ya, kemudian bisa ditanami tumbuh-tumbuhan. Maka begitulah nanti mukmin itu kalau mau menerima wahyu ajaran Allah ini, akan hatinya akan gembur, akan menumbuhkan benih iman. Yang benih iman itu kalau masing-masing mukmin itu tumbuh menjadi semacam pohon buah-buahan, ada yang rambutan, ada yang mangga, ada yang durian, ada yang macam-macam buah-buahan, maka kemudian ditata, dimanage sedemikian rupa menjadi sebuah kebun atau taman atau jannah. Nah, seperti itu. Sehingga dari numerik ini kita bisa melihat persamaan, apa sih persamaannya antara ar-ra'du dengan al-alaq. Ternyata secara numerik bisa diverifikasi bahwa ada kaitannya. Ada kaitannya. Itu. Jadi untuk membantu ayatin bayinatin antara surat yang satu dengan surat yang lain, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu bisa dengan teknik numeriknya. Kemudian yang lain itu bisa kita lihat misalnya hubungan numerik surat Al-Alaq dengan 7 surat dalam Al-Quran. Kenapa 7 surat? Karena dari 3 angka yang ada di dalam surat Al-Alaq, yaitu angka 1 sebagai turunnya wahyu, angka 96 sebagai nomor suratnya, dan 19 sebagai jumlah ayatnya. Ini masing-masing bisa kita lihat misalnya. Di Al-Fatihah jelas angka 1 itu berkaitan dengan nomor suratnya. Kemudian di Ar-Ra'du angka 96 ini berkaitan dengan kronologis pewahyuannya. Kemudian di surat Maryam itu jelas angka 19 ini merupakan nomor surat Maryam. Kemudian pada Al-Waqi'ah ini adalah memiliki jumlah ayat 96 berkaitan dengan angka 96 dari nomor suratnya Al-Alaq ya. Kemudian Al-Infitar tadi sudah, juga dengan Al-A'la karena jumlah ayatnya sama-sama 19. Dan yang ketujuh adalah surat Al-Fil, karena surat Al-Fil ini adalah urutan kronologisnya pewahyuannya itu nomor 19. Jadi dari ketujuh surat ini masing-masing mempunyai 3 angka ya, yang merupakan nomor surat, urutan kronologis, dan jumlah ayat. Ini kalau kita jumlahkan keseluruhannya, ini pas 950 yang merupakan bilangan habis dibagi 19 ya, 19 kali 50. Ini menunjukkan bahwa ketujuh surat ini satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Minimal buktinya secara numerik itu demikian, bisa kita verifikasi, kita lacak. Demikian Mas Ain. Jadi dari teknik numerik ini kita membaca surat Al-Alaq, nanti ayatin bayinatinya bagaimana dan suratnya berkaitan dengan surat apa, ini bisa kita lakukan. Berarti artinya demikian Mas Ain. Iya Pak Dep. Berarti artinya membaca surat Al-Alaq dan numerik itu sendiri memiliki banyak keterkaitan dengan surat-surat lainnya Pak Dep. Iya, ya karena angka-angka itu kan bisa terlihat ya secara nyata. Misalnya jumlah
ayatnya berapa, nanti Ya. berkaitan dengan angka itu gitu. Ini sudah seluruhnya atau hanya sebagian Pak Adib yang baru disampaikan ini masalah keterkaitan dengan surat Al-Alaq ini? Hanya sebagian atau sudah seluruhnya? Ya tentu saja kalau kapasitas kita kan terbatas ya. Kita yang yang mampu, tapi kalau maksudnya 114 surat itu saya sudah selesai Hmm. semua surat. Tapi yang disampaikan ini Tetapi belum ya? kalau kalau misalnya Al-Alaq ya, walaupun sudah banyak yang kita kaitkan, tapi tidak belum semuanya, masih Oh, banyak peluang kalau kita mau belajar lebih tekun, lebih teliti, nanti kaitan yang satu dengan yang lain itu masih banyak, masih artinya masih bisa digali lagi Pak Adib ya? masih banyak. Ini saya sebagai pemula ini masih merasakan ini belum, ya baru baru awalan kita memanfaatkan numerik untuk melihat kaitan-kaitan surat yang satu dengan yang lain, ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau istilah terkenalnya kan ayatin bayinatin ya. Hmm. Al-Qur'anu yufasiru ba'duhu ba'don katanya. Ya, ya, ya. Jadi kalau mau melihat kaitan surat yang satu ayat dengan surat yang lain, ayat yang satu dengan ayat yang lain, salah satunya selain memakai kata-kata nausorof misalnya, kalimat-kalimat atau kata-kata yang verbal, dengan cara numerik ini bisa dilakukan. Dan ini contoh kecil yang saya lakukan, sehingga kenapa berkaitan dengan surat ini, kenapa berkaitan dengan surat ini, dan seterusnya. Dan Oke. ada juga dari nama surat ya, nama suratnya itu kan Al-Alaq ya. Ini kalau kita lacak lebih teliti di dalam Al-Quran itu, kata-kata alaq itu ada satu, kata-kata al-alaqah ada satu, dan kata-kata alaqah itu ada 4. Kalau kita jejer itu menjadi 114 Hmm. yang merupakan keseluruhan dari Quran. Hmm. Yaitu jumlah seluruh surat itu adalah 114 yang merupakan bilangan 19 kali 6. Di sini ada perinciannya. Alaq ini disebutkan dalam misalnya surat Al-Alaq ayat 2, kemudian Al-Alaqah dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, dan seterusnya, sampai kalau kita jumlah pun dari angka-angka ini merupakan bilangan yang habis dibagi 19. Oke. Ini hanya untuk membuktikan bahwa penempatan satu kata di dalam konstelasi numerik itu juga by design atau dirancang ya sedemikian rupa, tidak asal-asalan ya. Kemudian kenapa alaq itu ada alif lamnya atau tidak ada alif lamnya atau ada alaqoh, itu semua by design, semua ada maksud dan tujuannya, tidak waton ditulis seperti itu, tidak sembarangan. Ya, ini contoh lebih detailnya di dalam surat-surat Al-Quran ya tentang itu. Ya, intinya di dalam surat Al-Alaq itu secara secara umum itu adalah masalah kegiatan belajar mengajar, atau sehingga menjadi masyarakat yang bukan hanya gemar membaca tapi gemar belajar. Kalau gemar membaca itu reading society, maka kemudian yang gemar belajar itu namanya learning society, sehingga diharapkan menjadi masyarakat tingkat lanjut yang diistilahkan
dengan advance society, masyarakat yang sudah mempunyai peradaban tinggi, sehingga tidak gampang ngamuan ya, tidak gampang ngamuan, tidak gampang kalau bahasa anak-anak sekarang itu tidak gampang baperan gitu, tidak gampang. Kalau bahasa Jawa dulu orang-orang tua kita orang gumunan, ojo gumunan ya, ojo kagetan gitu. Biasanya kalau masyarakat yang masih agak peradabannya itu agak rendah, belum advance, masih rendah, itu kan didik-didik kaget ya, sebentar-bentar kaget, bentar-bentar gumun, takjub, wah ini kok bisa begini, wah itu kok bagus ini kok, ya karena hanya sepintas saja, dia tidak paham secara keilmuannya. Itu sebetulnya visi misi Rasul ketika di Wahyu yang pertama itu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu merupakan fondasi peradaban zaman apapun dan kapanpun. Tanpa adanya fondasi yang demikian, maka tidak akan terjadi masyarakat yang apalagi high teknologi, apalagi masyarakat yang tingkat tinggi peradabannya, nggak akan terjadi. Yang terjadi ya huru-hara, keonaran, kerusuhan, itu karena kalau nasihat orang tua dulu itu, kalau kita nggak panjang akalnya itu biasanya yang maju okol gitu. Bukan akal tapi okol. Saya mau kembali gimana caranya? Oke, mungkin gitu dulu Pak Adip untuk hal ini. Iya. Jadi untuk masalah membaca numerik surat Al-Alaq, saya kira itu intinya ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam arti baik untuk ratil atau untuk Iqra, untuk belajar ya. Oke. Mengkaitkan ayat 1 dengan yang Oke, siap Pak Adip. Oke Pak Adip, mungkin sementara itu dulu. Iya. Oke, sobat-sobat Beta Islam semuanya, itulah tadi kajian membaca Al-Alaq dengan teknik numerik yang berkaitan dengan surat-surat lain, yaitu mencontohkan ayatin bayinatinnya dengan angka-angka yang begitu menakjubkan ya, begitu luar biasa. Mungkin perlu beberapa waktu atau perlu beberapa waktu diulang-ulang untuk menontonnya ya, karena berkaitan dengan angka ini harus teliti lah seperti itu. Oke, mungkin jangan lupa ya seperti biasa untuk komen nanti, bagi yang masih bingung atau ada pertanyaan bisa komentar, dan jangan lupa untuk bagikan ya, share ke teman-teman atau siapapun agar dakwah ini bisa luas seperti itu. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi